Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Subakti dengan nomor NPM 411821911915. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai tunanetra, tunarunggu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan juga tunalaras. Untuk memenuhi UAS mata kuliah Penjas Adaptif semester 4 Unisma Bekasi. Lanjut kepada materi yang pertama, yaitu tunanetra. Penjelasan tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total, total blind, dan masih mempunyai sisa penglihatan, low vision. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya. Maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau juga dalam ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Penyebab dari tunanetra prenatal. Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seseorang anak dalam kandungan. Dan ada juga postnatal, faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil. Ibu menderita penyakit gonorrhea, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trakoma dan akibat kecelakaan. Lanjut, metode belajar yang bisa dipakai untuk tunanetra. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga juga bisa metode diskusi, yang keempat metode sorogan, yang kelima metode bandongan, dan yang keenam metode drill. Itu metode yang bisa dipakai untuk mengajarkan tunanetra. Dan kemudian cabang olahraga yang bisa diikutin oleh tunanetra antara lain atletik, renang, tenis meja, catur, golbal, futsal, bowling, voli duduk, judo, dan angkat berat. Dilanjut kepada materi yang kedua, yaitu tunarunggu. Pengertian tunarunggu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Bagi Anda yang hidup bersama penderita tunarunggu, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicaraannya bisa tersampaikan dengan baik. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarunggu, yaitu yang bersifat bawaan, sudah ada sejak lahir, dan yang terjadi setelah dilahirkan. Penyebab dari tunarunggu adalah tunarunggu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik keturunan dari orang tua atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan.
Sedangkan tunarunggu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Kemudian cara mengajar tunarunggu, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, belajar bahasa melalui membaca ajaran atau speech hearing. Yang kedua, belajar bahasa melalui pendengaran. Dan yang ketiga, belajar bahasa secara manual. Dan kemudian cabang olahraga yang bisa diikutin oleh tunarunggu, yaitu yang pertama ada renang, yang kedua balap kursi roda, dan yang ketiga lari, yang keempat sepak bola. Lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu tunawicara. Pengertian tunawicara adalah seperti yang kita ketahui bahwasanya tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi, bahasa, maupun suara dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Penyebabnya kelainan pada otak, stroke, tumor pada kepala, dan tumor pada otak. Cara mengajar tunawicara yaitu sama dengan cara mengajar tunarunggu. Kemudian cabang olahraga yang bisa digunakan untuk tunawicara yaitu antara lain sepak bola, atletik, menembak, dan juga lari. Lanjut kepada materi yang keempat, yaitu tunagrahita. Penjelasan tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan, atau selama proses persalinan. Penyebab tunagrahita yaitu bayi dilahirkan dengan prematur. Cara mengajarnya yaitu dengan cara lebih disabar karena mengingat kekurangan intelektual. Dan cabang olahraga yang digunakan oleh tunagrahita yaitu sepeda dan lari. Lanjut kepada pengertian yang selanjutnya, yaitu tunadaksa. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa, istilah yang sering digunakan untuk menyebut anak tunadaksa adalah anak yang memiliki cacat fisik tubuh atau cacat ortopedi. Tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Penyebabnya dikarenakan adanya akibat dari kecelakaan polio, keturunan, cacat sejak lahir, kelainan otot, peredangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakannya pusat saraf. Cara mengajarnya yaitu dengan 1. Metode ceramah, 2. Diskusi kelompok, dan ketiga bisa juga dengan metode praktek. Cabang olahraga yang bisa digunakan oleh tunadaksa yaitu antara lain bulu tangkis, golbal, dan sepak bola. Lanjut kepada pembahasan materi yang terakhir, yaitu penjelasan tunalaras. Tunalaras adalah orang yang mengalami hambatan dalam
mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penyebab tunalaras, faktor genetik, neurologis, dan faktor kimia. Cara mengajarnya yaitu dengan menggunakan metode kemampuan akademik, fungsional, dan keterampilan hidup dari anak tersebut. Cabang olahraganya yang bisa digunakan oleh tunalaras yaitu pembelajaran gerak dan momen dalam olahraga. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.